Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Alkitab berkata 13 Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan dia mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Mereka jadi saksi. Ibu saudara, di tengah-tengah saudaranya dia diurapi. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Samuel melakukan tugasnya. Sekarang tinggal Daud yang bertanya, apa yang sedang terjadi dengan hidup saya? Anugerah tiba-tiba merangkul dan memeluk dia. Anugerah meninggalkan dia tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa menjelaskannya. Anugerah membuat dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan berikutnya. Yang saya tahu pasti besok pagi kembali Daud pergi ke ladang. Tapi saya ingin saudara tangkap ini Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah peristiwa yang besar itu, Daud tidak hidup seperti yang kemarin. Tuhan mulai perlahan-lahan mengangkat hidup Daud. Tiba-tiba dia ada di medan peperangan. Bangsa Israel dicemooh oleh Goliat dan tiba-tiba di tangannya ada 3 batu dan Allah menuntun dia dan batu itu mendarat di dahinya Goliat, dia tumbang. Tiba-tiba nama gembala domba ini muncul di antara tatanan angkatan bersenjata Israel. Anugerah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di situ. Dia mulai terangkat, dia mulai diurapi, dia mulai dipakai Tuhan. Dia pergi berperang dan dia menang. Saya terus maju ke depan. Dalam proses demi proses demi proses, tiba-tiba didapatilah Daud harus lari dari istana. Daud harus lari meninggalkan Yerusalem. Tuhan mengizinkan kerapuhannya Daud diekspos. Dia harus lari 14 tahun kemudian. Dari hidup Daud adalah pelarian dan pengembaraan dan buronan nomor 1 dari Israel. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti anugerah menyapa dan mengagetkan saudara, memeluk saudara lalu hidup tanpa masalah. Never, tidak pernah. Lalu saya dan saudara bertanya, mengapa Allah pilih orang ini? Allah angkat dia, lalu Allah tunjukkan kepada dia kerapuhan hidupnya. Allah izinkan dia masuk di satu musim di mana dia harus sendiri, dia harus bersembunyi, kelihatan jalan di depannya buntu. 14 tahun Daud harus menjadi pelarian, dan saat dia ada di dalam gua dia tulis Mazmur ini, kasihanilah aku ya Allah, tangisan dari orang yang sangat rapuh. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran ini. Daud mengaku bahwa ini musim rapuh, ini musim hancur. Tapi saudara lihat, poin yang saya ingin sampaikan, di musim penghancuran Allah izinkan supaya saudara belajar mengandalkan Tuhan. Siapa yang tidak sombong bunuh Goliat dengan 3 batu? Siapa yang tidak sombong? Tapi tiba-tiba kehancuran datang, kerapuhan datang. Dia mendapati dirinya ada di dalam gua, dan tangisan pertama yang keluar dari laki-laki yang perkasa ini, yang kemudian di depan dia bersaksi selama dia menggembalakan kambing dan domba, Tuhan melatih dia mengalahkan singa dan beruang. Ini bukan orang kacangan. Daud bukan orang yang cengeng Bapak Ibu Saudara. Kalau firman Allah tidak mampu mengubah hati Anda, teguran dan nasihat tidak bisa mampu mengubah hidup Anda, saya jamin musim kerapuhan akan mengubah hati Anda. Kenapa? Tuhan akan bicara kepada Anda. Siapa yang kau andalkan sekarang? Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.